Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Pagi hari ini, apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur dan terima kasih kami kehadirat-Mu. Tuhan selalu baik bagi kami. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang istirahat kami pagi ini. Tuhan izinkan kami boleh melihat hari yang baru. Berkati hati dan pikiran kami senantiasa untuk tetap taat setia merenungkan firman-Mu. Kalau sebentar pun kami membaca firman-Mu, Roh Kudus yang mengurapi hati dan pikiran kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini, saudaraku, terambil dari kitab Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, hari ini kitab Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat Roma mengingatkan kita untuk bagaimana kita mempersembahkan persembahan yang benar. Nah, kita tahu persembahan itu ada yang berbentuk persembahan materi, ya, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, tetapi hari ini Rasul Paulus mengingatkan kita dan menasihati kita semuanya bahwa yang dikehendaki Tuhan bukanlah materi, bukan materi kita yang utama. Bukan berarti materi tidak boleh, saudaraku. Diizinkan materi itu ucapan syukur kita karena kita sudah diberkati Tuhan, lalu ucapan syukur kita berikan persembahan kita kepada Tuhan, baik melalui harta benda kita atau melalui materi apa yang kita miliki. Nah, itu kita lakukan di dalam ibadah kita di gereja. Nah, tetapi hari ini nasihat Rasul Paulus bagi kita, karena itu saudara-saudara, saya ulangi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah, ini dia, mempersembahkan tubuh kita. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh? Artinya seluruh tubuh kita ini kita mengerti bahwa itu adalah ciptaan Tuhan. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita, bahwa Tuhanlah yang menciptakannya. Oleh karena itu, mari kita pelihara tubuh kita ini ketika kita melakukan ibadah kepada Tuhan dalam keadaan kudus, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, saudaraku. Karena sering sekali manusia itu mempergunakan tubuhnya untuk berbuat dosa. Nah, jadi kalau dengan tangan kotor kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan tidak akan sudi melihatnya. Kenapa? Karena ketika kita masih mau melakukan yang jahat di mata Tuhan, tangan kita gunakan mencuri, atau tangan kita gunakan untuk memukul, nah, atau mulut kita gunakan untuk memaki-maki orang, bukan memuliakan nama Tuhan, tetapi kita lakukan menghujat orang, menghina orang, menggosipkan orang. Nah, mulut kita tidak suci, tidak kudus, dan tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, oleh karena itu demikian juga kaki kita. Kalau kaki kita melangkah selalu ke tempat-tempat yang jahat, saudaraku, kumpulan orang yang jahat,
maka Tuhan tidak berkenan. Oleh karena itu hari ini Tuhan ingatkan melalui kitab Roma ini bahwa supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, jadi kalau kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, artinya tubuh, roh, dan jiwa kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menyelidiki hati kita, pikiran kita, tubuh, roh, dan jiwa kita. Kita kuduskan, kita sucikan, kalau ada yang masih belum berkenan di hati Tuhan, kita minta ampun kepadanya supaya tubuh kita tadi dikuduskan, disucikan semuanya, saudaraku. Kalau ada selama ini kita lakukan yang kenajisan, roh kenajisan yang masih kita lakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan, minta ampun kepada Tuhan supaya benar-benar tubuh kita tadi disucikan, karena itulah persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Nah, saya ulangi firman Tuhan tadi, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, jadi kalau sudah dikuduskan, kita minta ampun kepada Tuhan, kita mengaku segala kesalahan kita, segala perbuatan kita. Nah, maka Tuhan yang menguduskan kita, itulah yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, jadi setiap hari ternyata saudaraku, kita harus mengoreksi hati dan pikiran kita. Ketika kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa, nah periksa dulu hati kita, apakah sudah kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, apakah kita masih marah-marah, apakah kita masih sungut-sungut, apakah kita masih membenci, masih mendendam. Ini harus kita kuduskan, sucikan, minta ampun semua kepada Tuhan supaya kita dapat berkenan di hadapan Allah, dan itulah persembahan kita yang sejati. Kata firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, karena dunia ini selalu berjalan di dalam keinginan daging, saudaraku. Mereka melakukan kehendak hatinya seperti apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka maui, tetapi belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan ingatkan hari ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia itu, tetapi bertobatlah oleh pembaharuan budimu. Nah, jadi harus ada pertobatan setiap hari. Setiap hari kita bisa saja jatuh ke dalam dosa, tetapi ketika kita minta ampun kepada Tuhan, maka itu adalah pembaharuan budi kita setiap hari, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, jadi kalau kita sudah koreksi hati pikiran kita setiap hari, kita tahu mana yang salah, mana yang tak berkenan kepada Allah, dan mana yang berkenan kepada Allah. Nah, itulah yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, supaya apa yang kita pikirkan seturut dengan kehendak Allah, dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kesempurnaan itu akan berproses terjadi dalam kehidupan kita. Memang kita manusia tidak akan pernah sempurna, saudaraku, tetapi kita akan menuju ke arah sana ketika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita mau bertobat, kita mau berubah dalam segala hal, diperbaharui oleh firman Tuhan, supaya kita layak di hadapan Tuhan menjadi murid-murid yang taat dan setia kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu. Kami mau Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu, supaya kami mau mempersembahkan persembahan tubuh, roh, dan jiwa kami di hadirat-Mu. Karena itulah persembahan kami yang sejati. Biarlah kami mau berubah, bertobat, perilaku kami, perbuatan kami, perkataan kami diperbaharui seturut dengan firman-Mu, Bapa, agar kami layak menjadi kekasih hati-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi buat persembahan yang kami naikkan bagi-Mu. Persembahan kami yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kami,
kepadamu Bapa yang kudus dan yang suci di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan yang benar menurut firman-Mu. Oleh karena itu, biarlah kami senantiasa mau melakukannya, supaya kami layak di hadapan-Mu. Hormat kami naikkan bagimu, pujian hanya untuk-Mu, terpujilah Allahku. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.